Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya dan juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun masih PJJ. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 2, tema 3, subtema 3 dan juga subtema 4. Kita akan gabung. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial dan geografis. Lingkungan sosial, ya kalau kita bicara tentang lingkungan sosial, itu pasti berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Ya, namanya sosial berarti itu hubungannya dengan orang lain, sama seperti pada gambar, ya saling terkait dan juga peduli. Nah, berikut kata-kata atau kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Ya, misalnya ada membantu, menolong, dan juga menjenguk. Membantu itu artinya memberi dukungan ya atau memberi suatu tenaga kepada orang lain. Ya, tenaga bisa berupa apa saja. Ya, bisa membantu mendorong gerobak, membantu teman yang kesusahan, ketika kita terjatuh, kita bisa bantu. Lalu kalau menolong itu hampir sama dengan membantu. Ya, menolong itu adalah kegiatan memberikan bantuan untuk meringankan pekerjaan orang lain, sama seperti membantu. Ya, jadi dia tujuannya untuk meringankan pekerjaan orang lain. Sedangkan menjenguk itu adalah kegiatan melihat atau mengunjungi, mendatangi ya, mengunjungi, tapi bukan hanya melihat ya. Menjenguk itu adalah kegiatan mengunjungi, mendatangi, dan bahkan bisa kita mendoakan teman kita atau saudara kita yang sedang sakit. Ya, biasanya menjenguk ini berkaitan dengan orang yang sakit, bisa saat di rumah sakit ataupun saat di rumah. Ya. Lalu, kalau kita bicara tentang lingkungan geografis, itu berarti ada kaitannya berkaitan dengan keadaan suatu daerah. Ya, itu namanya lingkungan geografis. Jadi suatu tempat atau suatu daerah, nah keadaannya itu disebut lingkungan geografis. Berikut kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis, misalnya ada denah. Ya, denah itu artinya gambar yang menunjukkan letak kota, jalan ataupun sebagainya. Jadi hanya gambaran saja ya, gambaran suatu wilayah. Lalu kalau lokasi, lokasi itu letak atau tempat ya. Nah, jadi lokasi sama tempat itu sama-sama saja. Terus ada rute, pasti pernah ya mendengar kata rute, melalui rute sini, melalui rute sini. Nah, rute ini artinya jarak yang ditempuhnya. Ya, jarak yang ditempuhnya itu melewati apa saja. Terus jalur, bisa juga jalan yang ditempuh, bisa juga jalur yang ditempuh ya. Jalur itu berarti jalan yang kita lalui ya, itu namanya rute. Lalu kata-kata tentang lingkungan sosial dan geografis itu dapat digunakan untuk menjelaskan denah. Ya kan kita di subtema 2 kemarin kita sudah belajar tentang denah ya. Subtema 1 dan 2 kita sudah belajar tentang denah. Nah, kata-kata tadi yang kita sudah sebutkan tadi itu bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah denah. Sekarang coba perhatikan contoh berikut. Di sini ada seorang anak bernama Made. Dia sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Made itu dirawat di rumah sakit. Jadi pasti dia sedang sakit karena sedang dirawat di rumah sakit. Nah, Bu guru itu berencana mengajak beberapa siswa, beberapa perwakilan siswa untuk menjenguk Made saat pulang sekolah. Mereka berangkat dari Tunas Jaya. Nah, Tunas Jaya mana? Tunas Jaya ada di Jalan Rinjani ya. Kalau rumah sakit ada di jalan mana? Benar, di Jalan Semeru. Nah, jadi rute yang dilalui Bu Guru, rute tadi ya, jarak tempuh ya yang dilalui oleh
seseorang itu menuju rumah sakit berarti dari sekolah ya, karena saat pulang sekolah berarti dia baru saja keluar dari sekolah. Jadinya dari sekolah, dari SD Tunas menuju ke rumah sakit. Rute apa saja yang dilalui? Nah, ini ada SD Tunas ya di Jalan Rinjani ya, berarti lewat Jalan Rinjani, terus Jalan Merapi. Jalan Merapi ini sepanjang jalan ini namanya Jalan Merapi. Jadi walaupun tulisannya hanya di depan balai kota, tetapi di taman ini juga termasuk Jalan Merapi. Ya, terus Jalan Semeru baru ke rumah sakit. Nah, ini adalah rute yang dilalui Bu Guru dan anak-anak menuju rumah sakit. Nah, ini ya. Pertama lewat Jalan Renjani, terus Jalan Merapi, lalu ke Jalan Semeru. Terus sampai ke rumah sakit. Oke, anak-anak. Selanjutnya kita akan menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Ya. Nah, sebelumnya kehidupan sosial. Sosial apa sih sosial? Ya, tahu tidak manusia itu ya seperti kita ya, itu tidak bisa hidup sendiri. Kenapa? Lah, kan pasti kita butuh orang yang misalkan kita mau makan, kita butuh nasi kan dan juga lauk pauk. Siapa yang menanam? Kalau misalnya kita sendiri yang menanam pasti akan susah ya. Terus kita cari bibitnya sendiri, misalkan kalau kita sendiri cari bibit sendiri, ngolah sendiri, apa-apa sendiri pasti akan susah. Terus baju, kita harus membuat sendiri, itu pasti makan waktu yang lama. Maka dari itu kita membutuhkan orang lain ya. Makanya manusia disebut sebagai makhluk sosial karena dia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Kehidupan sosial itu adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Nah, cara yang pertama yang bisa kita gunakan untuk menemukan informasi dalam sebuah cerita itu adalah membaca cerita tentunya. Nanti dengan kita membaca cerita, kita akan mengetahui informasi-informasi apa saja yang terdapat dalam sebuah cerita tersebut. Nah, kalian bisa menggunakannya kalian bisa mencarinya dengan menggunakan adik simbab ya. Kata tanya adik simbab, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan terakhir berapa. Kalian bisa menggunakan kata tanya itu untuk menggali sebuah informasi ya. Nah, ini ada sebuah teks cerita. Nah, nanti kita akan coba mencari informasi dari teks di samping ini dengan menggunakan kata tanya. Kita akan bacakan secara bersama-sama ya. Di dekat rumah Dedi terdapat lahan kosong. Lahan kosong tersebut tidak dirawat. Rumput liar tumbuh memenuhi lahan. Lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Ayah akan melaporkan kepada Pak RT agar Pak RT mengajak warga bekerja bakti membersihkan lahan. Dedi pun menanggapi rencana ayah. Tetapi lahan itu bukan kepunyaan kita ya. Iya, tetapi menjaga dan membersihkan lingkungan adalah tugas kita bersama, nak. Jelas ayah kepada Dedi. Benar, nak. Hal tersebut adalah tugas kita di kehidupan sosial. Ibu mendukung penjelasan ayah. Ayah melanjutkan penjelasannya. Jika lingkungan kita bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Kita juga akan merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut, tambah ibu. Sekarang jadi mengerti penjelasan ayah dan ibunya. Nah, kita mau cari informasinya ya. Ada pertanyaan yaitu, apa yang harus dilakukan warga ketika bekerja bakti? Nah, kita cari jawabannya ada di teksnya ya. Yang dilakukan warga ketika bekerja bakti yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama. Kalau yang di teks berarti membersihkan lahan walaupun bukan lahan kita. Ya. Lalu mengapa ayah Dedi ingin membersihkan lingkungan? Tadi sudah ada ya. Mengapa anak-anak? Benar. Agar lingkungan bersih, nyaman dan terhindar dari penyakit, ada di teks
kalimat yang Miss Wulan garis bawahi ya. Lalu, siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Siapa? Benar, yaitu semua orang ya. Ini adalah tugas kita bersama, Nak. Nanti jelas tugas bersama-sama. Lalu, kosakata apa yang terdapat pada teks berkaitan dengan kehidupan sosial? Apa saja? Ya, ada bekerja bakti, ada menjaga, ada membersihkan lingkungan, dan juga ada tugas. Itu tadi adalah kosakata mengenai lingkungan sosial. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian penjelasan dari Miss Wulan. Semoga membantu kalian supaya lebih paham lagi mengenai materi pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. See you.